Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Memelihara Tanggung Jawab. Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada yang menarik dari pohon ara. Pohon ara yang dibiarkan begitu saja akan tumbuh dan menghasilkan buah. Namun buahnya akan cenderung kecil, keras, dan rasanya masam. Hasil yang sama sekali tidak memuaskan, sekaligus mengecewakan. Untuk memperoleh hasil panen yang luar biasa berupa buah yang lezat dan manis, maka tidak ada pilihan lain kecuali diperlukan kerja keras dan perhatian yang cermat. Tiap batang pohon harus disirami, dipangkas, disemprot, dan dijarangkan. Selain itu, pemeliharaan yang terus-menerus diperlukan untuk menghindarkan dari penyakit daun atau serbuan serangga. Jika tidak ada usaha, maka juga tidak ada hasil. Jika usaha kita biasa, maka hasilnya juga biasa. Jika usaha kita asal-asalan, maka hasilnya juga akan mengecewakan. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu hukum kehidupan yang akan terus berlaku. Pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan yang kita lakukan pun sama seperti pohon ara tersebut, yang memerlukan perhatian secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi, hasil seperti apa yang kita kehendaki atau buah seperti apa yang kita ingin petik, demikian juga halnya kita akan melakukannya. Sebagai seorang pebisnis yang menginginkan usaha kita berjalan dengan maksimal, maka jelas kita tidak boleh duduk santai saja, melainkan kita harus memantau dan memperhatikan dengan seksama bagaimana jalannya perusahaan kita. Kalau kita perlu dan harus turun ke tempat kerja, mengontrol secara langsung, memberi waktu lebih banyak kepada pelanggan atau klien secara langsung untuk mendengarkan feedback dari mereka. Jika kita ingin pelayanan kita juga optimal, maka kita perlu dan harus berani bayar harga lebih banyak. Sebenarnya semuanya berpulang kepada kita. Usaha kita menentukan hasil. Ketekunan setiap hari akan memberikan benefit besar dan memungkinkan setiap pekerjaan bisnis dan pelayanan kita menghasilkan buah yang manis seperti yang kita harapkan sebelumnya. Untuk hal ini ada dua musuh besar yang perlu kita waspadai, yaitu kemalasan dan kehilangan fokus dengan usaha yang kita kerjakan saat ini, dengan pelayanan yang sedang kita lakukan saat ini juga tentunya. Jadi, peliharalah terus-menerus tanggung jawab saudara demi hasil yang optimal. Tanggung jawab adalah penting. Oleh sebab itu, memelihara tanggung jawab menjadikan kewajiban kita, sehingga apapun yang kita lakukan, khususnya di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, membuahkan hasil yang berguna. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami supaya kami memelihara tanggung jawab kami dalam setiap aktivitas dan terutama di dalam pelayanan kami kepadamu. Sehingga apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menghasilkan sesuatu yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami ketika kami melalaikan tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami giat dan supaya kami terus melakukan seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah kami akan fokus
dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kami di dalam hidup dan pelayanan kami. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.